Shalom orang-orang percaya, Alkitab adalah firman Tuhan. Seorang teolog yang bernama B.B. Warfield, dia pernah berkata bahwa Alkitab adalah suara Tuhan yang dibuat oleh Allah sedemikian rupa, sehingga ketika Alkitab diceritakan atau disampaikan, maka pada saat itu juga Allah sedang berbicara. Saudara, saya akan bagi firman Tuhan saudara dengan judul dampak dari mendengarkan firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yesus menggunakan kesempatan ketika banyak orang berbondong-bondong ada di sekeliling dia, dan dia pakai kesempatan ini untuk memberitakan kebenaran. Karena tujuan Yesus datang ke dunia sebelum dia mati adalah dia memberitakan tentang kebenaran. Nah, ketika itu saudara, ada banyak orang saudara yang bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus memberikan perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang Yesus sampaikan adalah tentang seorang penabur, di mana dia berkata, saudara, bahwa ada seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Benih yang pertama, saudara, jatuh di pinggir jalan. Benih yang kedua, saudara, jatuh di tanah yang tipis atau yang lebih banyak batu-batunya. Dan benih yang ketiga, saudara, jatuh di tanah yang lebih banyak semak durinya. Dan benih yang keempat jatuh di tanah yang baik. Nah, saudara-saudara, maksud dari perumpamaan ini adalah Yesus ingin menyampaikan bahwa penabur firman adalah Yesus sendiri, dan benih itu adalah firman Tuhan, dan tanah itu adalah saudara hati atau kehidupan manusia. Kita melihat saudara bahwa ketika orang-orang ada di gereja, saudara, dengar firman yang sama, dengar firman dari pengkhotbah yang sama, bahkan ada di gereja yang sama, tapi kadang-kadang kehidupan ini menghasilkan buah yang berbeda-beda. Tapi ada juga saudara jemaat atau orang-orang Kristen yang tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saudara, apa maksud dari perumpamaan ini? Yesus menjelaskan saudara di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Saya bacakan buat saudara. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ternyata saudara, penabur sama, firman atau benih itu sama, tapi hati
ataupun juga kehidupan manusia itu yang menerima firman Tuhan berbeda-beda. Firman Tuhan mencatat bahwa yang pertama, ada orang hatinya sama seperti tanah yang di pinggir jalan. Ketika ditaburkan benih atau firman Tuhan, saudara, benih itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena hatinya keras, hatinya tertutup, sehingga dia tidak mau menerima firman Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa dia tidak mengerti, sehingga ketika dia mendengarkan firman tersebut, seketika saja firman itu langsung hilang. Atau dia datang ke gereja dengan pakaian yang bagus, dengan penampilan yang menarik, tapi ketika hamba Tuhan atau pendeta sedang menyampaikan khotbah, mungkin badannya ada di gereja, tapi pikiran, jiwa dan rohnya tidak ada di gereja. Ataupun juga saudara, mungkin dia ada di gereja, tapi mungkin sibuk main handphone, sedang WhatsApp, main Instagram, main Facebook, sedang chat dengan teman, padahal firman Tuhan sedang disampaikan. Nah, orang seperti begini, saudara, adalah orang yang tidak akan mengalami berkat daripada firman Tuhan. Sebab Alkitab mencatat, saudara, bahwa firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Itu tipe yang pertama. Sedangkan tipe yang kedua adalah ada orang yang dengar firman Tuhan, dia sama seperti benih, saudara, yang jatuh di tanah yang tipis yang lebih banyak bebatuannya. Artinya adalah orang ini ketika dengar firman Tuhan, dia gembira, dia senang. Mungkin dia paling banyak amin di gereja, mungkin dia paling banyak haleluya, mungkin suaranya paling keras. Tapi ketika dia dengar firman Tuhan, saudara, pulang dia tidak simpan dan mau melakukan. Sehingga kita mencatat, saudara, ketika matahari cahaya kena kepada yang namanya benih yang sudah tumbuh itu, maka benih itu segera mati karena tanahnya tipis atau dia tidak berakar. Banyak orang Kristen dengar firman Tuhan senang. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristen, saudara, yang terlalu mendukunisasi seorang hamba Tuhan atau terlalu mengidolakan hamba Tuhan, sehingga kalau hamba Tuhan itu berkhotbah, dia senang sekali, dia diberkati. Tapi firman Tuhan bukan hanya sampai ketika kita terima dan kita gembira dan senang, tapi firman Tuhan harus dilakukan. Karena buat apa kita tahu teori tapi praktiknya tidak. Nah, sedangkan tanah yang ketiga adalah tanah atau benih, saudara, yang ditaburkan di tanah yang lebih banyak semak duri. Artinya orang seperti begini, saudara, orang yang dengar firman Tuhan, dia diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan. Tapi ketika, saudara, masalah hidup datang, pergumulan hidup datang, tantangan hidup datang, kekhawatiran-kekhawatiran, daya tarik dunia datang, dia segera melupakan firman Tuhan itu. Justru yang menguasai kehidupannya adalah hal-hal duniawi, hal-hal kekayaan, daya tarik duniawi, kekhawatiran. Harusnya firman Tuhanlah yang menguasai kehidupannya. Dan pada yang keempat yang Yesus maksudkan adalah orang yang ketika mendengar firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan, dia buka hatinya, dia simpan firman Tuhan itu, dan dia janji kepada Tuhan bahwa dia akan taat dan setia melakukan firman tersebut. Dan hasilnya, saudara, Alkitab mencatat firman Tuhan itu berbuah di dalam kehidupannya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan punya kuasa yang luar biasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Daud pernah berkata bahwa sepanjang hari aku merenungkan tita-titamu atau janjimu. Daud pernah berkata bahwa berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hidupnya sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia subur, dia berbuah, daunnya hijau, dan dia menghasilkan buah-buah, sehingga tantangan apapun yang datang, dia tidak akan pernah tergoncangkan. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki hati yang baik atau tanah yang baik seperti yang Alkitab catat? Yang pertama adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan lihat hamba Tuhannya.
Hamba Tuhan atau pendeta adalah manusia dan terbatas. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, kita menghargai bahwa firman itu adalah suara Allah atau isi hatinya Tuhan. Ketika kita menghargai firman Tuhan yang adalah Yesus atau pribadi Tuhan sendiri, maka pasti kita akan sungguh-sungguh mendengar, kita pasti akan sungguh-sungguh simpan, dan pasti kita akan sungguh-sungguh berkomitmen untuk mau melakukan yang namanya firman Tuhan. Saya yakin kalau kita menghargai firman Tuhan, maka kita menghargai pribadi Tuhan. Tuhan ingin menyatakan isi hatinya kepada kita lewat firman-Nya. Karena hari ini saudara, Tuhan tidak datang kepada kita pada waktu itu, tapi ada firman Tuhan yang adalah pribadi Tuhan atau isi hati Tuhan yang harus kita dengar baik-baik ketika hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan, sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan buah. Jadi yang pertama adalah saudara harus menghargai firman Tuhan. Jangan lihat hamba Tuhan, karena hamba Tuhan pasti punya penafsiran yang terbatas, hamba Tuhan pasti punya penjelasan yang terbatas, tapi Allah tidak terbatas untuk memberikan kebenaran-kebenarannya kepada kita. Yang kedua adalah, kalau saudara bisa berbuah adalah, saudara harus mau mempraktekkan firman Tuhan. Dengar sesuatu atau dengar pesan firman Tuhan, berkomitmenlah untuk melakukan. Tanpa komitmen, saudara dan saya hanya sampai kepada tahap mendengar. Tapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, sekalipun itu sulit, itu berat, itu sukar, tapi saya yakin ada kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita tabur, pasti itulah yang kita tuai. Ketika saudara, kita sungguh-sungguh mau praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti akan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah saudara, bagaimana kita punya tanah atau punya hidup yang baik saudara. Yang ketiga adalah kita harus mencintai firman Tuhan. Tanpa saudara bergaul dengan firman Tuhan, saudara tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti saudara tiap hari bergaul dengan pekerjaan saudara, saudara dekati pekerjaan saudara, saudara habiskan 8 jam dalam bekerja, saya yakin saudara jadi orang yang tahu apa pekerjaan saudara. Kalau saudara jadi orang yang tiap hari nonton televisi, menghabiskan banyak waktu untuk menonton sinetron, acara-acara di televisi, saya yakin saudara akan dapat banyak informasi dari televisi. Tapi ketika saudara bergaul dengan firman Tuhan, saudara akan dapat informasi yang sangat banyak dari Tuhan sendiri. Dan Alkitab adalah satu-satunya buku yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Ada amin saudara? Itu sebabnya, ayo mari kita sungguh-sungguh saudara terima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan yang kedua adalah berjanji untuk mempraktekkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah cintailah firman Tuhan. Ketika saudara mencintai firman Tuhan, Tuhan pun juga mencintai saya dan saudara. Jadilah sama seperti tanah tipe yang keempat. Ketika benih ditaburkan, tanah itu baik, sehingga tanah itu saudara menerima benih tersebut, dia berakar, dia bertumbuh, dan dia berbuah, dan banyak orang bisa menikmati hasilnya. Saya berdoa supaya saya dan saudara menjadi orang-orang percaya yang menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin.